Tanah adalah ibu bagi petani. Ia bukan sekadar hamparan lumpur dan air. Ia adalah warisan, identitas, dan sumber kehidupan. Namun dalam diam, tanah-tanah itu perlahan menghilang. Bukan dimakan bencana, melainkan dimakan kepentingan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Saya Fahmi dari PT Maju Bersama Properti. Waalaikumsalam Mas, ada keperluan apa ya Mas untuk datang ke sini? Jadi kami ini sedang membawa kabar baik nih Pak, bahwasannya lahan sawah Bapak ini sangat strategis untuk kami bangun perumahan. Perumahan, bukan hanya persawahan Mas, soalnya ini turun-temurun dari bapak saya Mas. Jadi Pak Sefa nggak perlu khawatir karena kita akan membayar dengan biaya yang jauh di atas harga pasar biasanya gitu. Jadi Pak Sefa nggak perlu capek-capek lagi bertani atau mencangkul di sawah. Jadi cukup menikmati biaya yang sudah kami bayarkan nanti. Waduh, kayaknya nggak bisa sekarang nih Mas. Oke, mungkin boleh dibaca-baca dulu saja proposal yang sudah kami buat. Untuk kabar baiknya nanti bisa Bapak infokan lanjutan. Oke, baik. Saya pamit dulu kalau begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ibu, kita kedatangan Pak Fahmi di sini dari perusahaan properti. Mereka ini, Pak Fahmi ini ingin membuat rumahan di desa kita. Pak Fahmi ini punya niat baik untuk membuka lapangan pekerjaan. Betul, Ibu. Jadi kami ingin membangun 200 unit rumah, di mana kita ingin membangun rumah tersebut di atas luas tanah sekitar 15 hektar. Tentu dengan kompensasi yang layak untuk para pemilik lahan. Lahan yang mana, Pak? Itu lahan sawah yang kami garap secara turun-temurun. Benar, Bu Andin. Jadi kami melihat ini sebagai sebuah kesempatan karena melihat bahwa tanah sawah itu tidak naiknya secepat tanah kafe. Tambahkan ya Pak Fahmi. Ya. Dan juga untuk perizinan semuanya sudah kami proses juga. Jadi udah aman ya. Kenapa, kayak ada apa? Jadi gini nak, ada pengusaha yang mau beli persawahan kita nak. Katanya mau dijadiin perumahan. Hah? Sawah ini? Memangnya sudah ada izinnya? Kata Pak Lurah sih udah ada izinnya dari kabupaten. Coba mana, kek, suratnya, biar Putih lihat. Ini nggak ada analisis lingkungannya, sama nggak ada persetujuan petani juga. Ini mah lahan LP2B, kek. LP2B, apa itu nak? LP2B itu lahan pertanian pangan berkelanjutan. Itu sawah yang dilindungi dan tidak boleh sembarang dialihfungsikan. Jadi masih bisa dilawan. Bisa, dan Putih akan bantu, kek. Jadi sudah juga pemilik lahan sawah. Yang saya sampaikan ke Pak Anies. Ada tamu, Pak? Iya, jangan masuk ya. Baik, perkenalkan Pak, saya Putih, saya alumni hukum, dan saya juga cucu dari Bapak Sefa, dan teman saya Dera. Perkenalkan Pak, saya Dera, saya di sini sebagai aktivis lingkungan. Saya juga ingin izin untuk mendokumentasikan percakapan kita sebagai bentuk dari pengawasan masyarakat sih. Tujuan kami ke sini untuk menanyakan legalitas terkait alih fungsi lahan, Pak. Oh, begini Pak. Jadi Anda nggak usah khawatir karena nanti kita semua udah proses untuk surat-suratnya. Yang benar, Pak. Saya klarifikasi. Jadi pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 menyatakan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B dilarang untuk dialihfungsikan, Pak.
apakah sudah ada verifikasi bahwa lahan tersebut tidak termasuk LP2B? Untuk semua verifikasi itu, Mbak, udah semua ada diverifikasi. Betul, Pak. Yang kedua, Pak, pada Undang-Undang Bersama di pasal 44 tertulis bahwa lahan yang ingin dialokasikan harus untuk kepentingan umum dan wajib dilakukan uji kelayakan. Apakah ada Pak dokumen kajiannya, Pak? Untuk semua prosesnya bisa dilihat nanti dan prosesnya bisa berjalan bersamaan, Mbak. Mohon maaf Pak Fahmi, tapi dalam hukum proses ini tidak bisa dibalik. Anda tidak bisa memiliki izin properti dulu, baru Anda akan mengkaji lingkungannya. Ini bukan soal formalitas, tapi ini tentang kepatuhan terhadap hukum. Jika Anda terus memaksakan proses ini, dalam pasal 72 Undang-Undang 41 tahun 2009, Anda bisa dikenakan pidana penjara sampai dengan 5 tahun atau didenda sampai dengan 1 miliar. Betul itu Pak, kita tidak pernah diajak pada saat musyawarah yang sesungguhnya. Sudah Mbak, ini prosesnya kita tunda dulu aja. Nanti biarkan saya koordinasi kembali ke Hadis ya. Iya, betul. Baik Pak, itu adalah langkah yang bijak. Saya harap proses ini juga bisa dijalankan dengan transparan dan melibatkan warga-warga sekitar yang memang sudah menjadi pemilik lahan dari awal. Bapak, Ibu, saya ingin menjelaskan kenapa kita perlu paham soal hukum soal lahan kita sendiri. Jadi, sawah kita ini bukan sekedar tanah biasa. Negara punya tanggung jawab untuk melindungi lahan pertanian untuk ketahanan pangan. Ini semua itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 ya, Bapak Ibu. Tapi katanya kalau sudah ada izin dari kabupaten, kita tuh nggak bisa apa-apa lagi. Justru tidak, Bu Andin. Jadi ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi sebelum lahan LP2B ini dialihfungsikan. Yang pertama, adanya kepentingan umum yang mendesak. Yang kedua, harus ada kajian strategisnya terlebih dahulu. Yang ketiga, lahan yang diganti harus seukuran dengan yang dialihfungsikan dan di tempat yang setara. Yang keempat, harus ada persetujuan pemilik lahannya, Bu. Berarti kalau kita tidak mau, mereka tidak bisa dipaksakan. Betul sekali, Kek. Jadi, hak milik tanah itu sudah dilindungi oleh undang-undang dan juga harus ada amdalnya. Jadi, kalau misalnya untuk proyek besar seperti perumahan ini, amdal itu harus ada. Kami tidak mau menjual lahan kami mau mempertahankan lahan kami. Kalau Bapak Ibu merasa haknya dilanggar, kita bisa membawa ini ke jalur hukum. Seperti kita melaporkan ke Dinas Lingkungan atau melaporkan keberatan ke Petun, atau jika ada unsur paksaan, kita bisa membawa itu ke Komnas HAM. Ini saya sudah ada ringkasan untuk kita menghubungkan ke pihak-pihak seperti Dinas Lingkungan Hidup, LBH, atau WALHI. Yang penting kita tidak takut dan kita tidak sendirian, Bapak Ibu. Terima kasih ya Mbak, baru kali ini ada yang mau membela kami. Seminggu kemudian, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten memverifikasi bahwa lahan Desa Mertani memang termasuk dalam peta LP2B. Proses akuisisi oleh PT Maju Bersama Properti dihentikan sementara untuk evaluasi menyeluruh. Perjuangan belum selesai, tapi warga Desa Mertani kini tahu satu hal yang tidak mereka ketahui sebelumnya, bahwa hukum bisa menjadi tameng jika kita mau memahaminya. Terima kasih anak, kamu sudah menjaga tanah warisan kita. Bukan cuma tanah, Kek, tapi untuk keberlanjutan hidup kita semua.